Kalau ada yang telaten, kayak gini malah boleh di bawahnya. Langsung di bawah. Yang nggak boleh itu kayak gini. Nah, kayak gini malah nggak boleh. Nggak boleh ngabut, nggak ngabut, nggak Kalau apa-apa. Ngabut lebih praktis. kalau kayak gini tadi itu rusak Pak malahan. Ulang. Ya, jadi kalau kayak gini itu nggak boleh. Nah, terlalu Tapi basah kalau kan? di bawah, di tanahnya malah boleh. Nah, basah bebas kalau di bawah. kalau di bawah Jangan bebas. daun aja. Kalau di daun kayak gini, kalau kayak gini itu nggak bisa. Dia dibutuhkan lengket Pak. Ngendap di daun. Kalau kabut itu dia lengket kering Pak. Kalau air, ini ya lengket ini ya, ini nggak lari. Kalau disemprot basah, ngalir Pak. Kalau itu ngendap langsung kan kecil partikelnya. Iya. Bisa masuk ke jaringan. Paham ya cara nyemprotnya? Atau besok menguning. Malah menguning Ya. langsung. Nah, penanganannya itu disemprot ulang dengan dosis boleh ditambah, boleh sama. Itu hanya dengan pengabutan jalan lebih cepat. Pengabutan. Jalannya lebih cepat. Gitu. Untuk penanganan lebih bagus sore jam 3 ke atas itu bagus. Jadi hanya butuh waktu 1 malam, besok sudah kembali hijau. Kembali hijau lagi, kembali normal itu. Sehingga Semakin banyak angin semakin bagus ya Mas semakin Ansar banyak ya. angin kayak ini semakin bagus. Bagus. Jadi Kabutnya semakin jika sip. seperti ini kita cuma tinggal saja. Tuh lihat tuh. Dari sini udah sampai ke sana tuh. Jadi ini bukti kalau bisa bikin sendiri bahan-bahan sekelas gini kenapa mesti beli. Efisiensi biaya petani nggak akan ngeluh. Petani tangguh, kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaporkan dari Manyu Biru untuk aplikasi Biosaka pada persemaian umur 19 HSS. Salam dari petani gabus. Kedelai gerobokan mantap. Biosaka pada kelompok tani Tunas Harapan Pencar dan Bapak Kohar, aplikasi pertama. Cara penyemprotan Biosaka dengan ngabut di udara berdampak langsung pada daun dalam waktu yang sangat cepat, 15 detik, dan turun ke akar sehingga sel-sel akar semula lemah menjadi aktif dan cerdas. Ini secara kinesiologi terukur. Untuk Pak Prof 1, Pak Prof jadi ingat saya, keterkaitan dengan penyemprotan yang ngabut akan diterima ke daun selama 15 detik dan langsung bisa diterima ke akar. Secara ilmiah bisa dijelaskan ini Pak Prof? Saya kira mudah sekali membayangkan. Jadi penjelasannya kan sama ya. Jadi kalau saya tanya Mbak Hani ini, saya marahi dalam 1 detik, mukanya pun bisa menangis. Atau itu nggak perlu waktu lama, sama dengan tanaman. Jadi cepat sekali, itu karena itu reaksi yang sinyal ya. Begitu. Jadi menurut saya nggak perlu dipertanya, cepat sekali. Pada saat kita dimarahi, tapi juga pada saat kita diberi kata-kata manis, proses di tubuh kita bisa berlangsung dalam waktu detik. Ini sinyal, ini jadi beda dengan reaksi kimia seperti kata Pak Dirjen tadi. Berarti benar apa yang disampaikan Mas Ansar pernah mengatakan bahwa kalau kita penyemprotan benar dengan Biosaka, dampaknya 12 jam itu sudah terlihat ke tanaman. Betul Pak Prof begitu? Saya kira tidak sampai 12 jam ya. Jadi itu terlihatnya itu pada organ-organ yang lain. Tapi kalau kita bisa mencari dampaknya pada
organ yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, atau orang yang sudah memahami ordernya itu dalam order detik sebenarnya. Persis seperti kita, seperti saya. Jadi kalau saya memarahi Mbak Hani ini ya, impact-nya itu cepat sekali, mukanya langsung merah, detik, atau air matanya keluar, itu mirip seperti aja. Tapi kalau mendengar sesuatu kata yang manis, tersenyum gitu ya, itu kan 1 detik, itu sinyal. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Pak Dirjen? Ini masalah dampak. Jadi bagaimana secara sains mengukur dampak dari penyemprotan ngabut biosaka terhadap daun sampai ke akar. Nah, ini saya terbuka nih bagi semua ilmuwan, mari kita buktikan dari ngabut sampai berdampak kepada daun, kepada akar, sampai ke sel-sel tanaman, sel-sel yang ada di akar, yang semula lemot, mohon maaf oon, bisa langsung aktif dan cerdas. Ini namanya kecerdasan sel. Nah, ini sangat menarik untuk diteliti. Tetapi saya katakan secara kinesiologi itu sama dengan yang disampaikan Pak Prof. Robert Manurung dalam waktu detik. Jadi dari ngabut berdampak ke daun itu detikan. Kalau dihitung pakai 15 detik, dan ini perlu kita uji bareng. Respon tanaman terhadap biosaka dalam bentuk perubahan fisiologi tanaman, misalnya daunnya menjadi lebih hijau, atau daunnya lebih lebar, batangnya lebih ini, atau lebih cerah, itu memang ada proses dari fisiologi tanaman, sekitar ada yang 20 jam, sehari, dan sebagainya, karena terkait fotosintesis juga. Tetapi kalau dampak langsung kepada sel-sel, ini sangat cepat sekali karena peran-peran signaling tadi yang disampaikan. Saya klop dari situ, tapi saya melihatnya, mohon maaf, dari sisi kinesiologi, dan ini terbuka, mari kita belajar ilmu baru, dan nggak sulit, di jurnal-jurnal ada kinesiologi. Jadi basicnya ilmu kinetis. Sesuai arahan Bapak Menteri, saya selalu di-challenge bagaimana untuk terus berimprovisasi, inspirasi, kreatif, dan saya ketemu ilmunya itu. Bersama didukung Pak Ansar, Pak Prof. Manurung di sebelah saya ini. Nah, ini ketemu bagaimana mempraktekkan ke lapangan, dan ini sesuai pesan-pesan Pak Menteri, hari esok harus lebih baik dari sekarang dengan penuh inovasi dan teknologilah yang bisa menggeser kurva fungsi produksi. Kita kolaborasi bersama-sama, bergerak bersama petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas apa yang kita hasilkan. Ini saya sampaikan bahwa biosaka itu elisitor, itu bukan pupuk, bukan pestisida, bahkan Pak Prof. Manurung menyampaikan itu bukan enzim, bukan hormon, tapi itu elisitor. Sekali lagi saya ulangi, ini elisitor, bukan pupuk. Jadi maknanya mendalam. Jadi kalau ini bukan pupuk, ini bukan varian pupuk, bukan makanannya bagi tanaman, dan mohon semua pihak jangan gagal paham bahwa biosaka itu elisitor, bukan pupuk. Jangan diartikan pupuk. Dan kita tahu di Indonesia pupuk kimia adalah bukan segala-galanya. Di tanah masih banyak unsur hara, maknanya mendalam apabila itu dikaitkan dengan elisitor biosaka. Terima kasih. Elisitor Nuswantara Biosaka.